Apa yang tidak dijelaskan dunia tentang uang? Anda bisa jenius, pintar, tapi tetap apes. Alkitab telah bocorkan rahasia. Uang bukan soal pintar, tapi soal taat. Shalom semuanya. Kita hidup di dunia yang terobsesi dengan IQ, gelar, dan cuan. Tapi tahukah Anda bahwa Alkitab mencatat banyak orang pintar yang disengsarakan oleh uangnya sendiri, sementara orang biasa yang taat justru dikelilingi keberlimpahan yang tak bisa dijelaskan logika. Ini bukan teori, ini hukum Tuhan yang bekerja sebab akibat. Masalahnya, perilaku taat itu lebih sulit daripada menjadi jenius. Tapi dalam beberapa menit ke depan, video ini akan membocorkan 3 prinsip Alkitab yang tidak ada hubungannya dengan IQ-mu, latar belakangmu, atau usiamu. Ini tentang ketaatan yang memicu mukjizat keuangan. Bersiaplah, karena setelah ini Anda akan melihat uang bukan lagi soal matematika, tapi soal hati. Haleluya. Amin. Prinsip pertama, keberlimpahan dimulai saat Anda berhenti mengejarnya. Bayangkan dirimu sebagai seorang janda di zaman Israel kuno, tanpa suami, tanpa penghasilan tetap, dan tiba-tiba dibayangi oleh penagih hutang yang tak kenal belas kasihan. Anakmu sendiri terancam diambil karena tidak mampu membayar utang. Perut kosong, gudang kosong, harapan mulai pupus. Itulah pergumulan hidup yang dialami oleh seorang janda biasa dalam kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Kisah ini bukan hanya cerita kuno tentang mukjizat minyak yang bertambah, tapi sebuah cermin bagi banyak orang saat ini, yakni tentang mereka yang sedang diliputi kekhawatiran finansial, tekanan keluarga, dan rasa ketidakberdayaan. Namun, apa yang Tuhan lakukan dalam situasi yang sangat putus asa itu? Ketimbang langsung memberi uang atau mengirim bantuan instan, Dia malah memerintahkan si janda untuk melakukan sesuatu yang tampaknya tidak masuk akal. 2 Raja-Raja 4 ayat 3. Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Bejana kosong. Kok? Bukan uang, bukan roti, bukan emas. Dan di sanalah mukjizat itu terjadi saat ia menuangkan minyak itu ke dalam bejana-bejana kosong. Minyak itu terus mengalir sampai semua bejana penuh. Minyak itu kemudian dijual, utang lunas, anak selamat, hidup pulih. Itu kisah di Perjanjian Lama. Sekarang, bayangkan seekor burung kecil di udara pagi. Bulu-bulunya bersinar dalam cahaya mentari. Sayapnya terbentang lebar tanpa beban pikiran. Tidak ada lumbung yang harus diisi. Tidak ada rencana cadangan yang harus dirancang. Ia terbang, ia bernyanyi, dan ia makan ketika waktu tiba. Ia tidak mengkhawatirkan besok, tetapi hidupnya tetap tercukupi. Yesus menunjukkan pada kita sebuah pertentangan yang indah. Kelimpahan bukanlah hasil dari pengejaran yang tak henti, bukan dari kerja keras yang dibebani kecemasan, tapi justru hadir saat kita berhenti mengejar dan mulai percaya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Matius 6 ayat 25. Ajaran ini seperti angin segar yang menyapu logika dunia kita. Dalam budaya yang terus-menerus mendorong kita untuk mencari lebih, meraih lebih, menabung lebih, Yesus justru berkata, berhentilah mencemaskan semuanya itu.
Hidupmu bukan bergantung pada isi lemari es atau jumlah digit di rekening bankmu. Hidupmu, nyawa, napas, detak jantung adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan Dia yang memberimu hidup pasti menyediakan apa yang Anda butuhkan. Lihatlah burung-burung di langit. Mereka tidak punya kalender kerja, tidak pernah membuat daftar pengeluaran, tidak pernah risau tentang inflasi atau resesi. Namun, mereka tetap makan, mereka tetap terbang, mereka tetap bernyanyi. Karena mereka hidup dalam ritme alam ciptaan, ritme kepercayaan bahwa Sang Pencipta tidak lupa pada mereka. Dan Yesus berkata, "Kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu." Maka, jika Tuhan memberi mereka makan, meski mereka tidak menabur atau menuai, bagaimana mungkin Ia tidak menyediakan bagimu? Pertanyaannya menggema dalam hati kita. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Matius 6 ayat 27. Itu bukan sekedar kata indah, itu adalah cermin yang memperlihatkan betapa sia-sianya usaha kita yang dipenuhi rasa takut. Kita ingin mengendalikan masa depan, padahal bahkan satu hari pun tidak sepenuhnya di bawah kendali kita. Apa yang terjadi semenit ke depan kita tidak tahu. Kelimpahan sejati tidak datang dari genggaman yang erat, tapi dari tangan yang terbuka. Bukan dari pengejaran yang panik, melainkan dari keyakinan yang tenang. Kuncinya, ubah prioritas. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Inilah janji yang luar biasa. Fokus pada hal-hal yang tidak tampak, yakni keadilan, belas kasihan, kerendahan hati. Dan lihatlah bagaimana kebutuhan duniawi mulai terpenuhi dengan cara yang tidak kita duga. Bukan karena kita mengejarnya, tapi karena kita sudah selaras dengannya. Dalam dunia yang terus berlomba lari mengejar lebih, Yesus mengajak kita untuk berhenti, bernafas, percaya, karena kelimpahan sejati tidak datang saat kita menarik. Ia datang saat kita melepaskan. Selanjutnya, sediakan bejana kosong itu. Sebab kisah janda tadi bukan hanya tentang mujizat ekonomi, tapi tentang iman yang diuji dalam ketidakcukupan dan ketaatan dalam keterbatasan. Tuhan tidak datang untuk mengganti minyak itu dengan emas. Ia justru memperkaya minyak itu sendiri, bukan mengubah kondisi hidupnya secara instan, tapi mengubah cara ia melihat potensi dalam apa yang ia miliki. Inilah gambaran yang begitu relevan hari ini. Banyak dari kita merasa seperti janda itu. Kosong, semua habis, lelah, capek, dan hampir putus asa. Kita sering berpikir bahwa jawaban Tuhan pasti datang dalam bentuk uang, kerjaan baru, atau jalan pintas. Padahal Tuhan justru berkata, "Bawalah bejana kosongmu, aku ingin mengisi mereka, tapi aku butuh kamu menyerahkan yang sedikit itu dulu." Mujizat itu hadir di titik ketidakberdayaan, bukan di titik kemandirian. Tuhan tidak butuh banyak hal untuk bekerja, Ia hanya butuh hati yang tidak keras, iman yang taat, dan tangan yang bersedia menyerahkan. Jadi, apakah Anda sedang seperti janda itu hari ini, merasa tidak punya apa-apa, hanya memiliki sebotol kecil harapan, sedang menghadapi tekanan besar dengan tangan hampir kosong? Dengarkan, Tuhan sedang mengajakmu untuk menyediakan bejana-bejana kosong, ruang dalam hidupmu, entah itu bakat, niat, bahkan karakter,
agar ia bisa menggenanginya dengan mujizat. Karena mujizat seringkali tidak datang dalam bentuk yang kita bayangkan, tapi dalam cara yang hanya Tuhan bisa lakukan. Dan percayalah, saat Anda taat pada prinsip pertama ini, maka kekayaan akan mulai dipercayakan ke dalam hidupmu. Tapi jangan lengah. Di sanalah bahaya terbesar mengintai, yakni keserakahan. Penyakit kuno yang lebih tua dari dosa itu sendiri, dialah Lucifer. Bukan hanya bisa menghancurkan apa yang kita sudah bangun dan relasi, tapi penyakit ini telah membuat kerajaan runtuh, hati manusia kosong, dan konon suatu hari nanti bisa saja membuat bumi ini musnah. Inilah prinsip kedua. Keserakahan bukan soal jumlah, tapi mentalitas kelaparan yang tak pernah puas. Keserakahan seperti ember air yang bocor. Tidak peduli berapa kali Anda mencoba mengisi, lubang itu tetap haus karena airnya keluar terus. Begitulah keserakahan, bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, melainkan tentang rasa lapar yang tak pernah puas, yang terus-menerus menelan apapun yang kita masukkan ke dalamnya. Yesus pernah berkata di Lukas 12 ayat 15, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Ajaran ini menghancurkan asumsi umum bahwa keserakahan hanya terjadi pada orang kaya. Tapi sesungguhnya ia bisa hadir di hati siapa saja, kaya atau miskin. Bukan soal angka di rekening atau jumlah lemari pakaian, tapi soal apakah hati kita selalu merasa kurang meskipun sudah cukup. Sumber dari keserakahan ini tertulis jelas dalam firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16. Keserakahan bukanlah ambisi yang alami, melainkan ambisi yang telah rusak. Ia mulai sebagai keinginan yang sah untuk bertahan hidup, untuk memberi bagi keluarga, untuk memiliki rasa aman. Tetapi berubah menjadi nafsu yang tidak kenal batas. Uang yang semula adalah alat menjadi tujuan. Harta yang seharusnya menjadi sarana menjadi Tuhan. Dan begitu terjadi, kita tidak lagi memiliki harta. Hartalah yang memiliki kita. Kitab Amsal mengungkapkan dampaknya dengan jelas. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tapi siapa membenci suap akan hidup. Amsal 15 ayat 27. Keserakahan tidak hanya merusak jiwa, ia merusak hubungan, ia memecah belah keluarga, menghancurkan persahabatan, dan mengorbankan nilai-nilai demi keuntungan sesaat. Ini adalah api kecil yang terus membara sampai akhirnya melahap segalanya. Dan Yesus menempatkan hal ini dengan sangat tegas. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab jika demikian, ia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Matius 6 ayat 24. Uang bukan sekedar uang. Di baliknya ada kekuatan untuk membeli, untuk mengendalikan, untuk merasa aman. Dan ketika kita tidak waspada, kekuatan itu menjadi tirani. Bukan lagi kita yang mengatur uang, tapi uang yang mengatur kita. Inilah bahayanya keserakahan. Ia membuat kita percaya bahwa jawaban atas keraguan, ketakutan, dan ketidakpuasan kita terletak pada sesuatu yang bisa kita genggam. Padahal semakin kita menggenggam, semakin kita merasa kehilangan. Keserakahan bukanlah dosa yang besar karena ukuran hartanya. Ia besar karena kerusakan yang ditimbulkannya di dalam hati.
Maka pertanyaan yang Yesus ajukan tidak pernah usang untuk kita jawab, terutama saat sudah dipercayakan kekayaan. Kepada siapa engkau memberikan hatimu? Siapa yang kamu layani? Tuhan atau uang? Sekarang, jika keserakahan bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang hati yang tak pernah merasa cukup, maka haruskah kita menolak semua bentuk kemapanan demi kesalehan? Maka prinsip terakhir ini adalah jawabannya. Prinsip ketiga, kebahagiaan sejati adalah seni menerima kecukupan, tidak selalu kurang atau lebih. Cukup itu seperti gelas yang tidak terlalu penuh hingga tumbah, tapi juga tidak terlalu kosong hingga bikin haus. Isinya cukup untuk memberimu kesegaran, tetapi tidak terlalu banyak hingga membuat lupa bersyukur. Begitulah kebahagiaan sejati, bukan dalam lebih, bukan dalam kurang, tetapi dalam cukup. Alkitab menawarkan kita jalan tengah yang menenangkan di tengah dua ekstrim dunia ini. Di satu sisi, ada budaya yang tak pernah puas yang terus mendorong kita untuk mengambil lebih. Di sisi lain, ada ajaran yang keliru yang mengajarkan bahwa tidak memiliki apa-apa adalah bentuk kemurnian tertinggi. Yesus datang membawa keseimbangan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Kalimat singkat ini mengandung hikmat yang dalam. Ia bukan ajakan untuk menjadi datar, bukan pula alasan untuk pasif. Ini adalah undangan untuk hidup dengan kepala jernih dan hati tenang, untuk fokus pada hari ini tanpa dibebani oleh bayang-bayang besok. Paulus pun menulis dengan keyakinan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya yang mulia dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Dan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, ia menyatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Perhatikan kata-katanya, senantiasa memiliki kecukupan dalam segala hal, bukan selalu berlimpah, bukan selalu sedikit, tapi cukup. Ini adalah janji ilahi tentang penyediaan, bukan kemewahan. Ini adalah hikmat untuk hidup yang utuh, bukan sekedar sejahtera. Kita seringkali percaya bahwa kebahagiaan akan datang saat kita memiliki lebih. Satu rumah lagi, satu mobil lagi, satu promosi lagi. Tapi ternyata setelah kita mencapainya, rasa lapar itu tetap ada. Karena kepuasan bukan soal apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita melihatnya. Inilah panggilan rohani yang jarang kita dengar. Belajar mengenali batas dan menemukan damai di dalamnya. Yesus berkata, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Matius 6 ayat 32 sampai 33. Ajaran ini bukan menafikan kebutuhan kita. Yesus sendiri peduli pada tubuh yang lapar, pada orang miskin, pada yang kehausan. Tapi ia menunjukkan perbedaan antara kebutuhan dan obsesi, antara pemenuhan dan pengejaran yang tiada akhir. Orang yang tidak mengenal Tuhan mencari jawaban dalam hal-hal yang bisa mereka genggam. Sementara pengikut Kristus belajar untuk percaya pada Dia yang tidak pernah lepas dari genggamannya. Dan itulah kunci kebahagiaan sejati. Bukan karena kita punya segalanya, tapi karena kita tahu Dia yang memiliki segalanya. Kebahagiaan bukanlah hasil dari akumulasi. Ia adalah hasil dari kepuasan batin, hasil dari iman yang tenang, hasil dari hati yang belajar mengatakan cukup. Karena ketika kita berhenti terus mencari, kita akhirnya mulai menemukan. Maka sebagai pengingat,
dipercayakan kelimpahan atau kekayaan atau kemakmuran, tidak banyak berhubungan dengan seberapa cerdas kita, tapi sangat berkaitan dengan bagaimana kita hidup menurut prinsip-prinsip kekal dari firman Tuhan. Dan ini kabar baik, prinsip ini tidak butuh kepintaran, tapi butuh ketaatan. Perilaku tidak bisa diajarkan lewat teori. Bahkan seorang jenius pun bisa gagal jika tidak mampu menguasai dirinya. Sebaliknya, seorang tua, sederhana, bahkan yang dianggap biasa saja, bisa hidup berkecukupan karena dia mengenal dan menaati 3 prinsip ini. Itulah pelajaran besar tentang uang yang diajarkan dari kitab suci, di mana siapa yang bisa menangkap ketiga prinsip ini dan menjalankannya, dia tidak hanya akan cukup, dia akan dipercayakan. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.